Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pijar dimanapun berada, mudah-mudahan selalu sehat ya. Sehat dan semangat untuk selalu melaksanakan amaliyah Ramadan yang sudah tinggal beberapa hari lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang salah satu nama Allah yang ada dalam Asmaul Husna, yaitu Dzul Jalali wal Ikram. Ya, kata Dzul Jalali wal Ikram ini sendiri bermakna huwalazi yattasifu bisifatil jalilah wal karimah. Jadi Allah yang disifati dengan sifat-sifat jalilah atau sifat-sifat yang agung dan sifat-sifat yang karimah atau sifat yang mulia. Sifat-sifat yang agung itu adalah salah satunya adalah mampu untuk berkehendak, ya, apapun yang Allah kehendaki pasti terlaksana. Kemudian menciptakan alam ini dengan segala isinya, kemudian menetapkan takdir baik dan buruk gitu ya buat semua makhluknya. Itu semua merupakan sifat-sifat keagungan ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sifat yang karimah adalah diantaranya mampu memaafkan hamba-hambanya yang bersalah, walaupun mungkin dia juga mampu untuk menyiksa hamba-hambanya ya, kemudian menyayangi semua makhluknya tanpa kecuali. Itu barangkali ya. Nah, kemudian dalam Al-Quran sendiri sifat atau asma Dzul Jalali wal Ikram ini disebutkan hanya 2 kali di dalam Al-Quran. Yang pertama di dalam surat, dua-duanya di dalam surat Ar-Rahman. Yang pertama adalah di ayat 26-27. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan semua yang ada di atas bumi ini semuanya akan musnah kecuali Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Dan satu lagi di ayat terakhir dari surat Ar-Rahman ayat ke-78, yaitu tabarakasmu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, maha suci Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Kemudian kita juga diperintahkan untuk selalu mengulang-ulang nama Allah yang satu ini di dalam doa-doa kita. Ada satu hadis Nabi yang dalam salah satu hadisnya dari Rabi'ah bin Amir radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah mengatakan alizu biya dzal jalali wal ikram. Alizu itu ini maksudnya adalah ilzamu zalika fid doa. Jadi selalu membiasakan diri mengulang-ulang melafazkan ya dzal jalali wal ikram dalam doa-doa kita. Ya, insya Allah mustajab gitu ya. Kemudian ada hadis yang lain ya yang diriwayatkan dari Anas, sahabat Anas radhiyallahu an. Pada saat itu beliau duduk bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam masjid. Kemudian di dalam masjid itu ada seorang sahabat yang mengucapkan doa dengan dimulai dengan kata-kata Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Kemudian Rasulullah mendengar orang itu berdoa dengan dimulai dengan menyanjung Allah dengan nama-namanya yang agung. Kemudian Rasulullah mengatakan da'allaha bismihil a'zam, ya. Dia sudah berdoa dengan nama-nama Allah yang agung. Allazi iza du'iya bihi ajaba. Yang kalau orang itu berdoa dengan nama itu, maka pasti Allah akan mengijabah, akan mengabulkan. Dan wa iza su'ila bihi atau, dan apabila dia hambanya itu meminta dengan nama-nama Allah itu, maka dia pasti akan memberi gitu. Jadi di sini ada pelajaran yang bisa kita ambil ya, bahwa nama-nama Allah itu diantaranya adalah Dzul Jalali wal Ikram. Ini adalah nama-nama yang agung ya, merasakan kebesaran Allah, merasakan kemuliaan Allah, mengakui dan kemudian merasakan diri kita juga sebagai seorang hamba gitu ya, yang tidak berkuasa sama sekali itu. Kemudian kita berdoa dengan nama itu, maka insya Allah Allah pasti akan mengabulkan. Maka perbanyaklah berdoa dengan mendahulunya dengan menyebutkan nama-nama Allah dalam doa-doa kita.
diantaranya dengan ya zal jalali wal ikram. Kemudian hikmah dari mengucapkan atau meyakini bahwa Allah itu maha agung dan maha mulia adalah sebagai hamba kita akan bisa selalu tawadu atau rendah hati, ya, tidak sombong gitu ya, karena merasa bahwa meyakini bahwa hanya Allah lah yang berhak untuk sombong gitu, hanya Allah lah yang memiliki keagungan, hanya Allah yang memiliki kemuliaan, kita ini hanya hambanya gitu ya. Kemudian yang kedua, kita akan lebih sederhana dalam memahami masalah. Karena apa? Karena di atas kita itu ada Allah yang maha segalanya, bisa mengatur segala urusan dengan mudah gitu, sehingga kita tidak perlu terlalu rumit memikirkan permasalahan dalam hidup ya, karena insya Allah Allah pasti bantu untuk menemukan jalan keluarnya. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kemudian yang ketiga, kita menjadi hamba yang ikhlas ya, kita menjadi menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah ya, menjadikan Allah sebagai wakil kita, wakil dalam artian yang akan mengurus seluruh urusan kita sebagai hamba ya. Jadi sahabat pijar dimanapun berada, mumpung bulan Ramadan masih ada di depan mata kita, perbanyak berdoa dan perbanyak menyebut nama-nama Allah. Di antaranya menyebut ya zal jalali wal ikram setelah membaca basmalah, hamdalah, kemudian sholawat, kemudian mulai doa kita dengan menyebut nama-nama Allah, ya zal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, ya mannan, ya nur, ya hak, ya mubin. Itu semua akan membuat Allah ridho ya, insya Allah, dan akan memudahkan kita dalam diijabah doa-doa kita. Itu saja barangkali sahabat pijar ya, semoga apa yang kita niatkan selama itu kebaikan menjadi jalan bagi kebaikan kita di dunia dan di akhirat kelak ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.